Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindera Bella dengan NIM F12312511061, mahasiswa program studi pendidikan sejarah angkatan 2025. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam yang diampu oleh Bapak Eko Wahyu Junaidi MPD dengan tema Perkembangan Indonesia dari proses Islamisasi hingga warisan sejarah masa kini. Pertama, saya akan menjelaskan kronologi perkembangan Islam di Indonesia berdasarkan timeline yang telah saya buat. Nah, timeline ini dimulai dari abad ke-7 saat pedagang Arab mulai singgah di pesisir Sumatera. Nah, ini tuh menjadi dasar teori Arab oleh Hamka. Selain itu, juga ada teori Gujarat Islam dari India oleh Snakhur Gronje dan teori Persia oleh Husain Dajjadiningrat yang didukung kesamaan tradisi tabuik di Sumatera Barat. Islam menyebar melalui jalur perdagangan Selat Melaka. Para pedagang muslim menikahi perempuan lokal, mendirikan pesantren, dan ulama berperan sebagai penasehat di kerajaan-kerajaan lokal. Kode 3 di sini, kemunculan kerajaan Islam. Nah, kerajaan Islam pertama adalah Samudra Pasai tahun 1267 di Aceh. Lalu muncul kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, dan juga ada Kesultanan Aceh, Banten, hingga ke Mataram Islam. Wali Songo berperan besar dalam menyebarkan Islam di Jawa, terutama Sunan Kalijaga yang berdakwah lewat wayang, dan juga Sunan Gunung Jati yang membangun kekuatan politik di Cirebon dan Banten. Di Sulawesi ada kesultanan yang namanya Goa Talo yang menerima Islam tahun 1605, dan di Maluku ada Ternate dan Tidore yang kaya akan rempah-rempah. Bangsa Eropa mulai masuk. Portugis menaklukkan Malaka pada tahun 1511, diikuti oleh VOC Belanda tahun 1602 yang memonopoli perdagangan. Ini memicu perlawanan besar seperti Sultan Agung menyerang Batavia dan Sultan Hasanuddin melawan VOC dalam Perang Makassar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antar peristiwa dalam peta konsep yang telah saya buat ini. Di bagian tengah pada peta konsep terdapat konsep utama, yaitu Islamisasi Indonesia. Nah, konsep ini menjadi pusat yang menghubungkan seluruh peristiwa dan perkembangan Islam di Nusantara. Di sini ada teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia yang terhubung dengan Islamisasi Indonesia, karena ketiga teori tersebut menjelaskan asal-usul masuknya Islam ke Indonesia. Di sini juga ada jalur perdagangan yang menjadi faktor penting yang menghadirkan pedagang muslim dan ulama. Kehadiran mereka tuh mendorong berdirinya pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Dari kalangan ulama juga lahir tokoh-tokoh penting seperti Wali Songo yang berperan dalam penyebaran Islam di Jawa dan juga mendukung berdirinya Kesultanan Demak. Nah, proses Islamisasi kemudian melahirkan berbagai kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Mataram kuno, Goa Talo, Ternate, dan Tidore. Nah, kerajaan-kerajaan tersebut menjadi pusat penyebaran agama, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan Islam. Di sisi lain, kerajaan-kerajaan Islam harus menghadapi kolonialisme Portugis dan VOC. Monopoli perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Eropa memicu perlawanan dari kerajaan Islam. Hubungan ini menunjukkan adanya keterkaitan sebab dan akibat antara kolonialisme dan perjuangan mempertahankan kedaulatan. Islamisasi juga menghasilkan berbagai bentuk akulturasi budaya yang melahirkan warisan Islam berupa masjid, sastra Islam, tradisi keagamaan, seni kaligrafi, serta berbagai adat yang masih dilestarikan hingga saat sampai sekarang. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Islam memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Di bidang politik, Islam melahirkan sistem kesultanan dan penggunaan gelar sultan sebagai pemimpin kerajaan. Di bidang sosial, Islam mengajarkan konsep persamaan derajat manusia dan memperkuat peran ulama sebagai pemimpin masyarakat. Lalu di bidang ekonomi, berkembang jaringan perdagangan muslim yang luas, sistem wakaf, dan pusat-pusat perdagangan di pelabuhan. Di bidang pendidikan ini, lahir pesantren dan madrasah yang menjadi lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Di bidang bahasa, banyak kosakata Arab dan Persia yang diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti masjid, kitab, ilmu, dunia, dan sejarah.
Bidang budaya dan seni, pengaruh Islam terlihat pada arsitektur masjid, seni kaligrafi, batik bernuansa Islami, serta penggunaan wayang sebagai media dakwah. Selain itu, terdapat berbagai tradisi keagamaan seperti sekaten, ziarah kubur, dan kenduri yang masih dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini. Dari timeline dan peta konsep yang telah saya buat, saya menyimpulkan bahwa yang pertama, Islam masuk ke Indonesia secara damai melalui perdagangan, bukan peperangan. Yang kedua, Wali Songo dan para ulama memainkan peran yang sangat penting dengan menggunakan pendekatan budaya lokal, sehingga Islam itu mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Yang ketiga, kerajaan-kerajaan Islam tidak hanya pusat agama, tetapi juga ada pusat politik dan ekonomi yang kuat. Yang keempat, warisan Islam hingga saat ini masih terasa nyata dari bahasa, arsitektur masjid, tradisi seperti sekaten, hingga sistem pendidikan pesantren. Masa Islam adalah salah satu periode yang paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia karena membentuk identitas budaya bangsa yang kita rasakan sampai sekarang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.